Saya ingin membagikan tanda-tanda rumah yang ada gangguan jin jahatnya, guys. Jadi mungkin kita pernah merasakan tanda ini. Nah, ini indeksi atau atau bisa jadi ini terkena gangguan jin jahat di rumah kita. Tanda yang pertama yaitu jika kita masak nasi itu cepat basi. Nah, kayak misalnya tiba-tiba aja kita masak nasi waktu pagi, siangnya sudah basi. Itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua yaitu pada waktu malam kedatangan lalat. Padahal rumah kita sudah bersih, sudah rapi, tapi didatangi seekor lalat. Nah, ini juga bisa menjadi indikasi bahwasanya rumah kita terkena gangguan jin jahat. Yang ketiga yaitu rumah kita ini terasa panas, padahal kita ini sudah menyalakan AC atau sudah menyalakan kipas angin, tapi kok masih hawanya terasa panas. Nah, mungkin ini juga sebagai indikasi terkena gangguan jin jahat. Yang keempat yaitu penghuni rumah sering bertengkar. Terkadang bertengkar nih karena masalah sepele. Setiap hari hampir bertengkar. Kemudian yang kelimanya yaitu kalau kita biarkan ini terus menerus, kadang bisa memicu banyak hal seperti sakit fisik. Tiba-tiba aja kita nih merasakan sakit. Ketika kita periksa ke dokter, dokter menyatakan kita ini sehat-sehat saja atau baik-baik saja, tapi pas kita pulang ke rumah tiba-tiba kita sakit. Yang keenamnya, kita ini ibadah seperti males-malesan ya. Kadang kita ibadah rajin, kadang males. Jadi sholat pun kadang bolong-bolong, zikir pun males. Nah, itu mungkin termasuk indikasi daripada kita ini terkena gangguan jin jahat di rumah. Yang ketujuh atau yang terakhir, tiba-tiba kita ini ada perasaan seperti melihat suatu bayangan yang berlalu lalang. Contohnya kita di jendela kayak ada yang lewat, bayangan seperti itu. Di rumah kayak ada bayangan lewat, di pintu dan dimanapun di rumah kita ini seperti ada bayangan lewat. Nah, itu 7 tanda rumah kita ini terkena gangguan jin jahat. Karena salah satu tugas daripada jin jahat yaitu wa yufarriqu bainal mar'i wa zauji. Tugasnya yaitu ingin memecah belah pasangan suami istri yang sah atau pasangan suami istri yang halal. Oke guys, kali ini bagaimana cara untuk mengusirnya? Ya dia. Bagaimana cara untuk mengusirnya? Nah, ada 4 cara untuk mengusir gangguan jin jahat di rumah kita. Yang pertama yaitu cara mengusirnya dengan ayat suci Al-Quran. Nah, kita baca ayat suci Al-Quran di rumah. Ini mudah-mudahan gangguan jin jahat atau jin jahatnya sendiri itu pergi dari rumah kita. Minimalnya di rumah kita itu dibacakan surat Al-Baqarah. Dan minimalnya lagi baca ayat kursi. Ayat kursi ini ayat ke 255 dari surat Al-Baqarah. Udah hafal? Ayat kursi hafal? Nah, belum hafal. Nanti teman-teman juga bisa hafalkan ayat kursi sedikit saja. Itu surat ayat ke 255 dari surat Al-Baqarah. Nah, yang kedua, cara mengusir jin jahat dari rumah kita. Cara yang keduanya adalah kita cuek atau masa bodoh dengan gangguan itu. Jadi jika kita ada perasaan takut, was-was, terus kemudian kita ingin pindah dari rumah kita, itulah yang diinginkan oleh jin jahat, supaya kita ini pergi dari rumah tersebut. Seperti itu. Maka kita bersikap bodoh amat aja, cuek. Nanti kalau kita cuek, bodoh amat, maka dengan sendirinya itu jin jahat tersebut akan pergi dari rumah kita. Yang ketiganya, cara mengusir jin atau gangguan jin jahat dari rumah kita
yaitu dengan berdoa sebelum melakukan aktivitas. Seperti sebelum makan kita berdoa ya. Hafal doa makan? Coba baca deh doa makan. Sing rosa deh, yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana wakina adzabannar. Nah, amin. Jadi doanya itu tadi ya guys, yang dibacakan oleh adik saya yang bernama Rizky ini, doa sebelum makan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wakina adzabannar. Sebelum minum kita doa, sebelum masuk kamar mandi kita doa, sebelum tidur kita doa. Maka doa ini mengandung puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jin jahat ini nggak mau kalau penghuni rumah tersebut itu memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu cara yang ketiga. Cara yang keempat, yang terakhir, yaitu dengan diusir jin jahat ini dari rumah kita dengan ruqyah. Nah, dengan ruqyah, jadi kita bisa cari pemuka agama atau ahli ruqyah untuk meruqyah rumah kita. Jadi ruqyah ini bukan saja untuk manusia, tapi untuk benda-benda seperti rumah dan lain sebagainya juga bisa, karena ini termasuk perkara yang serius atau masalah yang serius. Nah, jadi itu tadi teman-teman, 7 gangguan jin jahat tadi dan 4 cara untuk mengusirnya. Nah, seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan dengan kita melakukan salah satu 4 cara tadi, itu mudah-mudahan rumah kita itu terhindar dari gangguan jin jahat, dan rumah kita ini akan sesuai dengan perkataan Nabi Muhammad SAW, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Jadi kalau rumah seperti surga, maka isinya akan tentram. Maka kemudian kalau kita punya anak, nanti anaknya itu soleh dan soleha. Terus kita kalau punya pasangan pun, pasangannya juga menjadi soleh atau soleha, yang berbakti kepada suami atau berbakti kepada istri. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan kita ini terhindar dari gangguan jin jahat tersebut, dan rumah kita ini menjadi baiti jannati. Oke, terima kasih. Bila teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like-nya, dan bisa share ke teman-teman yang lain. Dan apabila teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.